Kurang kompak, ulangi. Selamat pagi. Mantap, tepuk tangan, tepuk tangan. Yang pertama-tama yang saya hormati Komisi 3 DPRD Kabupaten Klaten. Yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten atau yang mewakili. Yang saya hormati Satlantas Polres Klaten. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Krista Gracia, serta Bapak Ibu Guru dan adik-adik yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi perlengkapan jalan dan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Klaten. Saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama sambutan, yang ketiga materi, yang keempat lain-lain, yang ketiga lain-lain, yang keempat penutup. Untuk pertama-tama sambutan untuk Bapak Joko Suwanto selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Klaten. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya. Semangat. Shalom. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Komisi 3 DPRD Kabupaten Klaten, Bapak Iri matur nuwun atas kerawanipun. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Krista Gracia, Bapak Ari, dan yang saya hormati Bapak Yamto dari Satlantas Polres Klaten, dan yang saya hormati Pak Aji Prabowo, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten beserta jajarannya. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pagi hari ini kita masih diberi sempat, masih beri nikmat, sehingga kita bisa bertemu, berkumpul di aula SMP Krista Gracia Klaten ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kris beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas kepada kami, tentunya baik tempat maupun anak-anak didik yang bisa pada pagi ini mungkin acara sosialisasi perlengkapan jalan dan keselamatan lalu lintas. Bapak Ibu semuanya, kenapa ini penting diberikan kepada anak-anak didik usia dini? Karena anak-anak didik merupakan ujung tombak, jadi untuk generasi penerus bangsa Indonesia ini tentunya untuk mencapai cita-cita. Anak-anak didik diajar dari dini, usia dini tentang keselamatan berlalu lintas. Adik-adik, kalau sekolah diantar apa? Naik sendiri? Diantar? Atau naik motor sendiri? Naik sepeda? Tapi tentunya ada beberapa anak-anak yang mungkin jauh. Nah, tadi disampaikan Pak Kris, ada yang naik sepeda motor. Ada toh? Untuk pagi hari ini tentunya kita melakukan sosialisasi keselamatan untuk adik-adik yang belum bisa, kami percaya adik-adik bisa naik motor, tapi tentunya untuk secara hukum adik-adik belum bisa mengendarai, belum boleh mengendarai sepeda motor di jalan raya. Karena usia adik-adik belum mencukupi 17 tahun, tentunya belum secara administrasi kelengkapannya belum memiliki SIM. Jadi anak-anak yang nanti biar diantar bapak ibunya dan naik sepeda malah sehat.
Selanjutnya kecelakaan yang terjadi di Indonesia secara keseluruhan, coba Mas. Kecelakaan ini ada tahun 2007 sampai 2021, ini paling tinggi di 2019, dari 2017 sampai 2021. Sejumlah kejadian itu 116.411, itu kejadian tahun 2019. 2020 menurun, 2021 juga menurun. Kejadian ini didominasi tentunya kendaraan roda 2, sepeda motor, 73% sendiri. Coba dibayangkan, jadi karena kami semuanya, Pak Dishub, Pak DPR, dan Pak Polisi sayang terhadap nyawa adik-adik semuanya, tentunya kami lakukan sosialisasi ini, biar memahami tentang berlalu lintas. Lanjut Mas, coba Mas, kita kasih materi sedikit. Sebelum dilanjut, mungkin Bapak tanya nggih, ada yang tahu tentang lalu lintas enggak? Ayo yang tahu siapa lalu lintas? Unjuk tangannya, ditunjukkan. Ini tiap hari kita lakukan, tentunya anak-anak semuanya mengerti tentang lalu lintas. Apa? Enggak ada yang unjuk jari? Lalu lintas adalah gerak kendaraan orang, baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, di dalam ruang lalu lintas jalan. Gerak kendaraan orang, jadi kalau anak-anak ke laris katakan, itu tentunya juga pelaku lalu lintas juga, bersepeda motor, berjalan kaki, artinya itu. Terus ruang lalu lintas jalan, ada yang tahu? Ruang lalu lintas jalan itu fasilitas, jadi fasilitas yang diberikan kepada kendaraan, orang atau barang di dalam jalan, dan perlengkapannya itu bisa rambu, bisa traffic light, bisa marka jalan, diperhatikan. Jadi lanjut Mas, coba yang rambu Mas. Rambu itu ada berapa? Ada berapa menurut jenisnya? Coba ada berapa? Apa saja? Apa saja, ya kalau ada 4 apa saja? Rambu itu menurut jenisnya, kita yang paling sederhana dulu ya. Merah, kuning, hijau, biru. Tapi kalau menurut jenisnya rambu-rambu itu ada 11. Tapi kalau ini kita ambil yang 4 saja. Jadi ada merah, kuning, hijau, biru. Merah apa? Kuning apa? Kuning dulu. Rambu peringatan. Di depan ada tikungan, ada jembatan, itu rambu kuning yang latar belakang kuning. Ini rambu peringatan ya. Tolong diperhatikan, nanti kalau di jalan pergi bersama papa mamanya, ada rambu yang warnanya kuning, itu rambu peringatan. Lanjut. Merah, latar belakang merah maupun putih bertuliskan merah. Ini rambu larangan, berarti tidak boleh. Ada larangan parkir, ada larangan berhenti, larangan membunyikan klakson. Diperhatikan. Jadi rambu larangan. Lanjut. Rambu biru, latar belakang biru itu rambu peringatan. Tentunya rambu perintah. Rambu perintah itu harus diikuti. Wajib belok ke kiri, wajib belok ke kanan, ada tikungan ini ikuti bundaran, diperhatikan. Terus RPPJ, ini rambu petunjuk arah. Ini yang kalau dilihat di jalan besar, itu ada RPPJ ini. Jadi rambu petunjuk arah jurusan ini. Paham?
Lanjut Mas, coba Mas. Nah, ini apel. Bahasa kerennya apel. Traffic light, lampu merah. Ini wajib dipatuhi anak-anak semuanya. Lanjut Mas. Jadi anak-anakku semuanya yang saya cintai tentunya ini penting bagi kalian semuanya untuk sosialisasi keselamatan berlalu lintas karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan nanti meneruskan cita-cita bangsa Indonesia supaya beretika berkendara kita berikan sosialisasi sejak dini nggih. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk sambutan kali ini dan selanjutnya nanti secara penuh diikuti, tapi ini hari Jumat, jadi hari Jumat itu harinya pendek nggih. Jadi harinya pendek nanti teman-teman narasumber tentunya tidak banyak yang disampaikan. Nanti silakan Pak Haji, Pak Yanto, Pak Heri memberikan materi yang akan disampaikan. Tentunya itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih, monggo waktu kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Bapak Joko Swanto atas sambutannya. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu materi yang akan disampaikan untuk Bapak Komisi 3 DPRD Kabupaten Klaten. Waktu dan tempat saya persilahkan. Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah SMP Gracia, yang saya hormati Pak Yamto dari Kepolisian, yang saya hormati Mas Joko, Sekretaris Dishub, Mas Aji Prabowo dari Dishub juga. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan pada kita semuanya sehingga kita bisa bersilaturahim pada pagi siang hari ini. Sehat semua anak-anak? Syukur ya. Tadi sudah sedikit banyak dipaparkan beliau Pak Joko dari Dishub berkaitan dengan kenapa kita diingatkan untuk menjaga yang belum saatnya naik motor ki ya ora usah numpak motor. Nggih mboten? Diterke wae. Karena apa? Karena pertama, emosi kita belum stabil. Dengan seusia adik-adik semua, ini anak-anakku semua ini, yang dicekeli motor mesti gampang terpengaruh konco-konco nih, gampang ngebut, gimana? Gampang kok emosi terus balapan. Nah ini yang salah satunya pemicu terjadinya kecelakaan. Yowes, saat ini kita harus ngalah dalam arti demi kebaikan anak-anak semuanya dengan diantar orang tua kita, diantar kakak kita biar nyaman, biar di sekolah kita selamat. Gimana? Ada yang naik motor sendiri enggak ini kalau di sekolah? Enggak boleh ya? Pasti enggak boleh.
Kalau ada mesti montore didelikke, ora wani nang sekolahan. Nggih mboten? Nggih. Apalagi kalau pas tangine sekolah, tangi turune kebluk, selak mlebu sekolah mesti biayaan. Jangan sampai lah. Terus sebelumnya kita juga minta maaf untuk Kabupaten Klaten. Ini tidak seperti kota-kota besar yang lainnya. Kalau di kota-kota besar lainnya itu transportasinya lebih gampang. Ada bis, walaupun kita mendorong untuk diadakan transportasi untuk sekolah, cuma masih terbatas nggih. Kalau di sini ada 2 tempat, yaitu dari Wedi nanti sampai di SMP 1 ya Pak. Pusat sekolahnya SMP 1. Kalau sing rumahnya Wedi nanti bisa turun depan Pemda ke sini ya jalan atau jalan, tapi ya malah sehat. Satunya lagi dari kantor Disub juga ke SMP 1 nggih. Ya sementara kita bisanya di situ nggih. Harapannya pemerintah dengan DPR itu mendorong biar ada transportasi untuk masyarakat. Nggih. Sakjane yang diwek iki kadangkala pilih ojek online karena praktis nggih. Jadi kita juga repot untuk pengadaan, tapi harapannya ke depan memang transportasi ini dipermudah, gampang. Orang nganggo kendaraan dewe-dewe, dalane ben lebih lenggang. Terus berkaitan dengan tadi salah satunya memang kita belum boleh untuk mengendarai kendaraan sendiri. Kadangkala saya lihat kalau di sini sing biasane ekstrakurikuler basket, pramuka kadangkala ya sok nggawa motor. Kepepet pet itu kelengkapannya juga harus digunakan gitu. Biasanya kan omah cedak, ngopo omahku cedak ora nganggo helm. Terus kadang kala kalau diterke ya kon nganggo helm wegah, sumuk nggih. Jangan sampai nggih. Yang namanya musibah itu kan kita tidak tahu kapan akan terjadinya. Nggih, harapannya kita ini sebagai generasi muda yang mana akan menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Dan benar-benar kita itu berusaha jangan sampai dari jauh hari pun kita ngati-hati. Jangan sampai ada kena musibah, ada kecelakaan yang mana akan mempengaruhi kita semuanya. Nah ini perlu ditanamkan pada diri kita bahwasanya pasti kita bisa naik motor, pasti besok kita naik motor, tapi kita nunggu waktunya. Adik-adik semuanya ini kan usianya antara 13 sampai 15 ya, kurang lebihnya. Ya sebentar lagi lah kita nunggu. Nanti tiba saatnya kita juga sudah bisa naik sepeda motor sendiri. Tapi saat ini ya kita legowo dulu untuk bisa ngerem emosi kita untuk tidak naik motor secara sendiri. Saya menggambarkan kebetulan saya ada rumah di komplek ABRI. Jadi saya keluar rumah itu aja mau ke tetangga syaratnya harus pakai helm. Ya Pak Yanto. Jadi kalau saya di rumah komplek itu metu kok omahe kudu nganggo helm. Karena itu sudah aturan dan wajib. Sesuatu kalau sudah menjadi kebiasaan itu ya
ya nyaman-nyaman aja jeneng kecelakaan ini walaupun nang sekitar rumah kita juga enggak tahu. Nggih. Nggih, mungkin sedikit itu yang bisa kita sampaikan. Intinya kita juga harus mentaati peraturan. Satu hal lagi, mungkin anak-anak semua ini kalau ngelewati dalan terutama dalan kabupaten, sing dirasa dalane elek, sing dirasa dalane iki ora nyaman, oke bolongane, bisa nanti disampaikan ke kita dan kita akan tindak lanjuti untuk segera diperbaiki. Karena ini menyangkut keselamatan kita semuanya. Jadi itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas materi yang disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan pada Bapak Kodadiko Aji Prabowo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas MC. Halo adik-adik. Hai. Nah, sebelumnya saya sapa dulu yang sisi kanan ya, sisi kanan saya. Selamat pagi. Ditutup dengan tepuk tangan. Sekarang yang sisi kiri, ya biar nggak ngantuk ini. Selamat pagi. Ini intonasinya memang pelan gitu ya. Krista Garcia, selamat pagi. Gitu. Bisa lebih dipercepat biar semangat. Bisa ya? Yuk bareng-bareng semuanya. Selamat pagi. Ya, gitu dong. Mantap itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Prabowo dari Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Hari ini diberikan tugas untuk memberikan edukasi kepada generasi-generasi penerus bangsa. Jadi tidak hanya memberikan sosialisasi tapi edukasi. Tentunya adik-adik bingung. Saya ini belum diwajibkan naik motor kok dikasih edukasi keselamatan berkendara. Bertanya-tanya, fungsinya buat apa? Ya. Jadi keselamatan berkendara itu tidak hanya untuk kendaraan bermotor, tapi untuk kendaraan tidak bermotor juga. Di sini adik-adik perlu kami sampaikan, edukasi ini diberikan karena kita semua sebagai pengguna lalu lintas. Tadi sudah dijelaskan oleh senior kami, Pak Joko. Pengguna lalu lintas, semuanya menggunakan lalu lintas, entah itu berjalan kaki, entah itu memakai sepeda, ataupun memakai motor, walaupun belum diwajibkan. Di sini ada yang usianya 17 tahun. Ada tidak? Ya, kalau ada berarti nunggak ini. 16 ada? 16. Satu tahun lagi punya KTP. Boleh menikah. Ya. Namanya siapa? Asyir. Kelas berapa? 9. Kelas 3 ya berarti. Ya, Mas Asher ini usianya 16 tahun. Berarti 1 tahun lagi sudah menginjak usia 17. Yang mana ketika usia 17 itu mempunyai KTP dan boleh
mengurus surat izin mengemudi atau yang kita sebut sebagai SIM. Sedikit berbicara tentang aturan, ya. Jadi lalu lintas angkutan jalan itu ada peraturan perundang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang mana di situ menyebutkan kelengkapan dalam berkendara. Ayo kita coba untuk mindsetnya kita buka. Saya tanya, salah satu kelengkapan berkendara? Helm. Oke. Yang kedua? Spion. Ya. Ya, itu sepeda motor ya, sudah masuk ya. Helm, sepeda motor yang lengkap. Kemudian SIM. Ya, betul, ini SIM. SIM itu menjadi salah satu kelengkapan dalam berkendara. Jadi adik-adik ketika belum mempunyai SIM berarti melanggar undang-undang yang mana nanti akan ditindak oleh Bapak Polisi, karena tugasnya Pak Polisi adalah melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Kalau tugasnya Pak Disub menyelenggarakan fasilitas lalu lintas angkutan jalan. Ya, berbicara dengan fasilitas, ini adik-adik kami berikan contoh rambu-rambu lalu lintas. Mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu. Jadi traffic light dengan rambu itu warnanya berbeda. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Joko, kalau traffic light itu warnanya ada 3 ya. Merah, kuning, hijau. Ya. Tapi kalau rambu itu ada 4. Slide Mas. Rambu itu ada 4. Warna merah untuk larangan, warna kuning untuk peringatan, warna biru untuk perintah, dan warna hijau untuk petunjuk. Kasih contoh Mas yang warna merah. Ya, sering kita lihat ya, dilarang parkir, dilarang berhenti. Ini bahkan di Jalan Seruni, ya, Jalan Seruni, Klasis, ya kan, Klasis, itu ada rambu mobil disilang. Kalau dari bypass, sering sudah pernah lihat ada rambu. Nah, itu artinya mobil tidak boleh masuk, karena hanya digunakan satu arah. Itu kalau dilanggar nanti ditilang sama Pak Polisi. Kemudian yang warna kuning Mas. Artinya apa? Peringatan. Ya. Peringatan menunjukkan atau memperingatkan kita atau menghimbau kita ada sesuatu di depan kita. Contohnya tikungan, jurang. Siapa lagi? Apa lagi? Tanjakan. Punya pacar enggak? Punya mantan? Kalau rambu peringatan di depan ada mantan, ada enggak? Soalnya mantannya di belakang katanya. Iya. Ya, lanjut yang warna biru. Artinya kelihatan nggak yang dari sini? Halo bro. Yang warna biru artinya apa?
Melintang. Melintang. Coba sini dulu, berdiri dulu. Berdiri enggak apa-apa, berdiri. Berdiri dulu. Wah, dhuwur banget iki. Tingginya berapa? 170. Enggak tahu. Coba itu dibaca biar teman-temannya pada tahu. Yang itu yang di slide. Nama saya Kunto dari kelas 9A. Nama saya Kunto dari 9A. Rambu pelintah. Rambu ini berisi perintah yang harus dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu perintah didesain dengan bentuk bundar berwarna biru dengan gambar putih dan merah. Merah. Namanya siapa? Kunto. Ya. Tepuk tangan buat teman kita. Hobinya apa? Hobinya apa? Enggak punya? Ya, yang terakhir rambu berwarna hijau. Adik-adikku sudah pernah lihat rambu yang berwarna hijau di jalan? Ya. Biasanya isinya apa? Petunjuk. Ya, jadi ketika kita mau berpergian, baik itu di dalam kota maupun di luar kota, pasti ada rambu berwarna hijau atau rambu petunjuk. Itu menunjukkan kemana kita akan bergerak, akan menuju, akan sampai di tempat mana. Itu akan ditunjukkan oleh rambu berwarna hijau. Jadi adik-adik sekalian, sebagai penutup kakak dalam memberikan edukasi, ketika nanti adik-adik sudah berusia 17 tahun, tentunya yang diperhatikan yang pertama adalah safety riding. Ya, safety riding. Kelengkapan berkendara, termasuk mempunyai SIM, dan yang utama adalah patuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Kodratiko Haji Prabowo atas materi yang disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu materi akan disampaikan oleh Bapak Yamto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Matur suwun Mas Asinti. Izin, Pak Eri, Pak Joko, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam. Yang terhormat Pak Eri dari Komisi 3, yang kami hormati Pak Joko, Sekretaris Dinas Perhubungan, kemudian yang kami hormati saudara kami Mas Haji dari Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan rekan-rekan Dinas Perhubungan, kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Krista Gracia Klaten dan Bapak Ibu Guru pengajar di SMP Krista Gracia Klaten. Tidak lupa yang saya banggakan, saya cintai adik-adik semuanya dari siswa-siswi SMP Krista Gracia Klaten. Selamat pagi. Luar biasa. Tepuk tangan. Masih semangat.
Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Langsung saja adik-adik semuanya ya. Tadi sudah disampaikan. Selamat datang Pak Wakil Komisi 3. Nah, ini ada Pak Sutarno. Selamat datang buat Pak Sutarno. Pangapunten Pak Tarno, lanjut Gih. Gini, adik-adik semuanya Gih, tadi sudah sampaikan dari Pak Eri Komisi 3. Kemudian tadi juga sudah disampaikan dari Pak Aji dari Dinas Perhubungan. Tadi sudah dengan rambu-rambu, kemudian tadi juga sudah disinggung masalah safety riding. Gini, adik-adik semua, ini Bapak mau bertanya, dijawab jujur ya, apa adanya. Ini adik-adik yang ke sekolah mengendarai motor siapa, ada enggak? Enggak apa, jujur ya, jujur. Jujur enggak apa. Mungkin yang rumahnya jauh, jujur ya, jujur. Jujur. Yang rumahnya daerah Karangnongko, ke Malang, mungkin Mas Renggo, ada enggak? Gini, jujur enggak apa-apa. Enggak apa, jujur aja. Ya. Yang naik motor siapa naik motor? Naik motor? Naik motor? Enggak apa, jujur. Tidak usah saling tunjuk, cuman ini kan butuh kejujuran. Ya enggak apa. Ya, ada yang naik motor ya. Nah, oke gini, adik-adik semuanya nggih. Yang jelas gini adik-adik ya. Sesuai undang-undang, sesuai peraturan yang belum memiliki SIM ya, belum boleh mengendarai kendaraan bermotor. Khususnya untuk adik-adik semuanya yang masih SMP, mungkin yang masih 13, 14, 15 tahun, kemudian ada yang 16 tahun. Itu belum boleh mengendarai kendaraan bermotor. Tetapi Bapak yakin adik-adik semua sudah bisa naik motor ya? Ada yang belum bisa naik motor? Nggak apa, ini adik-adik semuanya setahun, 2 tahun lagi adik-adik kan sudah di tingkat SMA, SMK ya. Nanti adik-adik sudah 17 tahun dan itu harus dipersiapkan. Gitu ya adik-adik. Kalau adik-adik mengendarai motor itu harus dipersiapkan. Bisa saja tidak menjamin adik-adik akan selamat di jalan ya. Perlu digarisbawahi. Bisa saja tidak menjamin adik-adik selamat di jalan pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Mas nanti saya langsung nanti kita nyampaikan langsung aja biar nanti gini adik-adik sambil mendengar Bapak nanti ada slide mungkin nanti bisa dibaca ya. Kok gini adik-adik, Bapak akan sampaikan data kecelakaan di Klaten itu sampai Oktober 2023. Jadi Januari sampai Oktober 2023 ya. Data itu kecelakaan ada 1.300 sekian, ya 1.300 sekian kecelakaan. Kemudian dari data itu melibatkan 2.100 sekian kendaraan, itu baik roda 2, sepeda angin maupun roda 4 atau lebih ya, itu 2.000 sekian. Kemudian dari 2.100 sekian ada 1.800 yang terlibat itu dari kendaraan bermotor roda 2. Berarti dari hitung-hitungan itu hampir 80% lebih itu yang terlibat kecelakaan itu dari roda 2, yaitu roda kendaraan bermotor. Dan sampai awal Oktober berarti September ya, itu yang meninggal 145. Ya, yang meninggal di jalan 145. Kemudian dari umur 5 sampai 25 tahun, itu umur pelajar ya, itu 43 yang meninggal. Kalau mungkin data sampai sekarang itu ada 80 sekian yang meninggal sampai November awal berarti
Oktober akhir itu 80 sekian yang meninggal, itu dari kalangan remaja. Ini untuk bayangan adik-adik aja ya. Dari sekian yang meninggal, mohon maaf nih, meninggal sia-sia jalan. Karena apa? Kebanyakan diawali dari pelanggaran ya. Kecelakaan diawali dari pelanggaran. Khususnya nih adik-adik semua nih yang sudah bisa naik kendaraan bermotor ya. Ada adik ke sekolah diantar, kemudian ada yang naik sepeda ontel. Tetapi adik-adik kalau sudah di rumah ya, pastinya mau main pakai kendaraan bermotor, betul ya? Nah, cuma di sini Bapak ingin menghimbau. Jadi gini, adik-adik semuanya, kita bisa melarang, Pak Petugas bisa melarang adik-adik ya untuk tidak naik kendaraan motor sebelum cukup umur atau memiliki SIM. Tetapi lepas dari itu, semua kan tergantung adik-adik. Adik-adik pengen, mohon maaf, dalam arti masih mempunyai mimpi, cita-cita yang tinggi, atau nanti menjadi korban ataupun pelaku kecelakaan di jalan. Ya, sebelum adik-adik mulai menghidupkan motor, kemudian mulai jalan di rumah pakai motor, itu harus diperhitungkan, dipikir matang-matang ya. Kemudian nih, besok kalau adik-adik sudah diperbolehkan menaiki motor, ada tip dari Bapak nih, ada 3 siap. Ya, 3 siap pada saat kita mengendarai kendaraan bermotor agar selamat ya. Ada 3 siap, 3 siap. Yang pertama siap diri. Ya, adik-adik sebelum berkendara itu harus siap diri. Dalam arti apa? Banyak macamnya. Siap diri yang pertama, adik-adik dalam kondisi harus sehat. Ya, harus sehat. Kalau memang tidak sehat jangan dipaksakan. Ya, itu siap diri, siap perorangan. Kemudian yang kedua, siap kendaraan. Itu macam banyak manfaat di kendaraan. Kendaraan harus siap. Yang ke sekolah bawa motor atau yang punya motor, siapa yang motornya dimodif? Ya, dimodif. Wah, nanti ada lah, ini lah. Nanti mas. Nah, ya dimodif Pak ini, ya di tengah. Siapa yang suka modif? Ada enggak? Enggak ada ya? Oh ini, suka modif? Suka modif ya? Suka modif? Suka modif motor? Suka. Sini. Enggak apa-apa sini. Sini, ayo. Sini, Mas siapa? Mas Ingo. Mas Ingo rupanya Mas Ingo. Perumahan Blodokan, berarti dekat sini ya? Ayo, sini ya. Oke. Ke sekolah diantar, jalan kaki, naik sepeda angin atau naik motor? Diantar sama siapa? Kadang ayah, kadang ibu. Oke, bagus ya berarti ya. Berarti orang tua Mas Ingo itu sayang sama Mas Ingo ya. Karena apa? Mas Ingo ke sekolah diantar sama orang tua, bapak ataupun ibu, berarti bapak atau ibu Mas Ingo sangat sayang. Karena orang tua Mas Ingo tahu kalau di jalan itu penuh resiko ya, penuh resiko. Mas Ingo motornya apa Mas Ingo? Punya motor apa? Vario yang baru? Yang lama. 110 berarti yang lama yang masih karbu ya. Dimodif? Kiriannya. Dimodif apanya? Bagian CVT-nya. Oh, CVT-nya dimodif. Diganti apa? Oh, berarti gue balap iki? Enggak. Gue balap ora? Oh, buat harian. Tapi enggak pakai balap ya? Nah, ini catatan juga nih adik-adik semua nih ya. Jangan sampai adik-adik nanti menjadi pelaku dari balap liar. Karena mohon maaf nih adik-adik ya, ini di Klaten, kalau nggak salah tiap malam Sabtu maupun malam Minggu, ini banyak terjadi balap liar. Kadang kita kucing-kucingan sama mereka ya, Pak Petugas kucing-kucingan. Tapi para pelaku balap itu lebih pinter ya. Pak Polisi dikibuli terus. Nah, pada saat kita patroli, ya enggak ada. Kita jalan lepas, di belakang udah siap nih di lampu merah. Ada 3, 4.
Dia udah standby di lampu merah, pada saat lampu merah. Pada saat hijau sudah blank. Ya, udah mulai. Padahal itu jalan raya, jalan Jogja Solo ya, yang tentu mobilitas kendaraan cukup tinggi. Tapi mereka apa? Mereka tidak sayang nyawa. Dan perlu adik-adik ketahui, itu yang pelakunya itu umur berapa? 16-17 tahun. Ya, kelas 9 sama kelas 10. Kemarin yang terakhir kita tangkap. Ada kelas 9 dan kelas 10. Bayangkan adik-adik, masih anak-anak menjadi pelaku balap liar, dia tidak sayang nyawa, ya, nyawa dipertaruhkan di jalan raya. Kalau udah kayak gitu, dia nggak sayang orang tua, nggak mikir orang tua, mikirnya dia seneng. Gitu jangan sampai ya, adik-adik di sini ya, nanti menjadi pelaku balap liar. Kemudian lanjut, ya, berarti dimodif ya, CVT-nya dirubah, terus spion ada? Ada spion. Ban bikin besar atau kecil? Ban besar, standar ya? Oke. Berarti tidak merubah bentuk ya? Nah, oke, ini Mas Ingo ini senang modif ya, biarpun masih SMP, senang modif motor. Tetapi dia tidak merubah bentuk, cuman merubah mesin biar kenceng ya. Ini sebenarnya tidak masalah, tetapi yang paling penting peruntukannya ya. Yang penting lagi diutamakan keselamatan ya, Mas Ingo ya. Yang nama kita jalan pakai motor, itu yang paling penting apa? Keselamatan. Tidak ada yang lebih penting. Gitu ya adik-adik ya. Nah, ini Mas Ingo sudah jujur ya. Saya apresiasi nih Mas Ingo nih, karena udah berani jujur. Tadi pertama Bapak tanya, ada yang bawa sepeda motor enggak? Pada melungker ya. Ada yang bawa motor tapi melungker, enggak jujur. Kan enggak masalah. Ya. Berarti harus kita apresiasi ya, Mas Ingo ya. Perlu enggak? Perlu kita apresiasi ya. Ya. Tapi gini Mas Ingo ya, walaupun sudah punya motor, sudah bisa modif, besok sebelum 17 tahun jangan sampai berkendara ya. Diperhatikan ya. Bahwa Mas Ingo masih punya cita-cita. Pengen jadi apa Mas Ingo? Koki. Pengen jadi apa? Koki. Oh berarti bisa masak ini. Oke. Berarti Mas Ingo suatu saat jadi koki berarti sekarang harus belajar yang rajin. Jadi adik-adik sekarang tugasnya belajar. Tugasnya belajar, bukan tugas untuk naik motor, kebut-kebututan, balap liar, gitu ya adik-adik ya. Oke, karena kejujuran Mas Ingo, Bapak apresiasi ya. Tadi sebenarnya Bapak mau mampir ke Alfamart, ya, mau beli permen yang kecil-kecil. Tapi karena tadi tergesa-gesa, nyampe ke sini nanti Mas Ingo tak kasih, kemudian dibeli permen untuk beliin ini teman-teman nih. Cocok ya? Nah, kemudian tadi siap yang kedua sudah ya, siap kendaraan sudah ya. Jadi tidak boleh modif, kendaraan harus sesuai yang dari dealer. Kemudian kelengkapan SIM, STNK dan kelengkapan yang lain. Ya, dari mungkin baju, penutup kaki dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir siap menaati peraturan lalu lintas. Di jalan banyak rambu-rambu yang dibuat oleh Pak Dishub atau yang lain harus ditaati ya. Rambu-rambu itu harus ditaati. Jadi rambu-rambu bukan pajangan. Ya tadi sudah sampaikan dari Pak Joko, Pak Haji, macam rambu-rambu. Gitu ya. Adik coba ya. Paham nggih? Adik-adik bisa ya menaati peraturan lalu lintas? Siap? Oke. Nanti gini, Mas Ingo ya, nanti dibeli permen ya. Karena ada yang hijau tak kasih hijau. Oke? Nah, karena aja hijau. Oke. Nah. Mas Ingo, makasih. Yo, oke. Tadi 3 siap sudah, 3 siap sudah. Kemudian data laka sudah, ya. Data laka sudah. Nah, tadi yang tak suruh jujur yang ujung sana pakai motor enggak mau ya sudah berarti tidak mau, ya. Kemudian lanjut Mas, lanjut. Mungkin dari
tadi slide yang dipampangkan di depan, adik-adik sekilas nanti bisa baca. Ya, untuk pengertian adik-adik, gitu ya. Ini kita berikan untuk bekal adik-adik kelak kalau sudah 17 tahun ke atas ya, bisa mengendarai kendaraan bermotor. Ya jelas untuk sekarang adik-adik sesuai peraturan, sesuai undang-undang tidak boleh untuk mengendarai kendaraan bermotor karena emang belum cukup umur dan belum punya SIM. Berarti sudah. Ayo. Lanjut Mas, lanjut. Berarti sudah selesai ya. Yuk, kita berdiri dulu, ada yel-yel pelopor keselamatan. Yuk berdiri yuk. Yuk, beri Anto. Habis ini selesai. Yuk. Yuk adik-adik berdiri dulu semuanya. Ada yel pelopor keselamatan. Nanti dituduhkan ya. Nanti ada 4 nih ya. Ya. Adik-adik, yuk, nanti ada 4. Saya kasih contoh dulu ya. Yang pertama, stop pelanggaran. Ya nanti gini, stop pelanggaran ya. Tanya gini. Kemudian, yuk, ini paling nggak ada 5 menit, nanti udah selesai. Ya, ini stop pelanggaran, stop kecelakaan, berarti gini. Nah, 2, stop kecelakaan. Ya. Keselamatan, tangan diginikan, keselamatan. Nah, keselamatan. Untuk kemanusiaan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Kita coba ya. Yel-yel pelopor keselamatan. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Ulangi. Sekali kompak, nanti selesai. Yuk. 1, 2, 3. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Oke, tepuk tangan, terima kasih. Yuk, duduk kembali. Yuk, duduk kembali. Gitu ya, adik-adik, tadi sedikit yang kita sampaikan. Semoga ini nanti bermanfaat ya, bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Yang jelas adik-adik sekarang tugasnya belajar ya. Masalah lain-lain, kemudian masalah segala macamnya masih menjadi tanggung jawab orang tua. Gitu ya, paham ya adik-adik ya? Kemudian bila mana adik-adik yang masih bawa motor, nanti bisa sampaikan ke orang tua. Ya, Pak, Bu, tadi sekolah ada acara sosialisasi keselamatan berkendara. Kalau bisa besok saya diantar. Ya, kalau Bapak Ibu sayang sama saya, besok saya minta diantar. Biar saya ke sekolah sampai dengan selamat. Gitu ya, nanti yang bawa motor ya. Oke, mungkin itu aja adik-adik dari kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tepuk tangan. Terima kasih Bapak Yamto atas materi yang disampaikan. Untuk yang selanjutnya Bapak Sutarna selaku DPRD Kabupaten Klaten untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Krista Gracia,
yang kami hormati Bapak Ibu Guru, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, mohon maaf sebelum acara ini selesai saya sedikit akan pesan sama anak-anakku semua. Terutama tadi sudah disampaikan dari Kepala Dinas Perhubungan yang diwakili oleh Bapak Joko, dari Komisi 3 tadi Pak Heri Wibowo, dan dari jajaran Satlantas Polres Klaten tadi sedikit sudah disampaikan. Namun tidak ada jeleknya kami sampaikan kepada anak-anakku semua. Toh walaupun tadi sudah disampaikan, yang biasa anak-anakku semua tiap hari dilakukan. Satu. Semestinya saya yakin tadi belum diperbolehkan anak-anakku semua mengendarai kendaraan di jalan raya. Benar toh niki? Betul atau betul? Namun mohon maaf, biasa anak-anakku semua ini saya yakin sudah biasa pakai kendaraan. Benar toh nih? Nah, benar. Walaupun itu belum diperbolehkan, mohon maaf. Tapi satu, terlebih ini sekolah Yayasan Kristen Gracia mau pakai kendaraan atau sepeda ontel, mau berpergian dan sebagainya, pasti pakai berdoa dan berdoa. Ya toh nih? Ya atau enggak nih? Ya kalau kemarin-kemarin belum, yo utamakan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, itu satu. Itu pesan ya. Terus yang kedua, kadang anak-anakku semua walaupun belum diperuntukkan, biasa diperintahkan oleh kedua orang tua, walaupun mungkin kedua orang tua belum diperbolehkan, kadang-kadang anak-anakku pakai kendaraan roda 2. Benar betul niki? Betul toh niki? Benar. Nah, namun persiapkan diri, ndak usah keburu-buru, yo helmnya pasti dipakai. Walaupun anak-anakku kadang-kadang naik kendaraan do jarang warwer nganggo helm. Bener enggak ini? Bener toh nih? Utamakan keselamatan diri. Walaupun anak-anakku belum diperbolehkan ning rodok nyuri-nyuri nganggo kendaraan. Itu mohon maaf, walaupun ini ada Pak Lalu Lintas, Pak Polisi. Nih. Terus yang ketiga, ini coba diperhatikan. Kadang di jalan, walaupun anak-anakku belum diperbolehkan, saya yakin anak-anakku sering di jalan raya, pakai kendaraan. Pakai kendaraan kadang melihat Pak Polisi atau petugas ini. Dawedi toh ki? Takut enggak? Kadang keburu-buru takut enggak? Nah, maka tidak usah takut. Walaupun anak-anakku ini salah, yang penting satu. Pakai apa? Pakai apa? Helm utamanya, selamatan diri. Kedua, pakai rambu-rambu, gunakan, dilihat, jangan sekali-sekali kadang-kadang anak-anakku orang enek Pak Polisi dan sebagainya itu melanggar. Bener betul niki? Lah ini tolong anak-anakku semua. Karena apa? Pak Tarno ini ya juga pernah mengalami seperti anak-anakku ini. Seperti anak-anakku ini, yang ngeriru Pak Polisi, menggok wedi dan sebagainya. Lah itu makanya kami sampaikan anak-anakku, satu,
tenang, ndak usah geburu, ndak usah lari, ndak usah takut dan sebagainya. Saat diperiksa, maaf Pak, karena saya diperintah orang tua, karena disuruh membeli ini, karena ini dan sebagainya. Terus terang, saya yakin Bapak petugas ini akan tahu bahwasanya anak-anakku semua ini belum punya SIM. Yang penting satu, apa? Tertib. Yang penting apa? Yang penting apa? Tertib. Itu utamanya. Selamatkan diri anak-anakku sendiri. Terus yang terakhir, anak-anakku walaupun ini di luar ini terkait dengan sosialisasi perlengkapan jalan dan keselamatan di lalu lintas, mohon maaf khususnya anak-anakku semua, tolong situasi sekarang sudah beda. Pun mudeng to niki. Satu, hati-hati terkait dengan apa? Pemakaian HP. Bener mboten? HP niku ngati-hati. Terus sakniki dengan perjalanan seperti ini dan sebagainya, pergaulan seperti ini, yang penting anak-anakku satu, takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Asalkan anak-anakku semua selalu ingat dan ingat kepada Tuhan yang Maha Esa, yang menjadikan saya lahir dari Tuhan yang Maha Esa lewat ibuku dan bapakku. Selama itu ingat, mohon maaf, saya yakin anak-anakku nanti akan menuju jalan yang lurus dan jalan yang benar. Amin. Saya doakan anak-anakku ini, saya doakan, benar ini ya. Nah, terkait sekarang ini sudah zamannya seperti ini, anak SMP kelas 3, SMP kelas 2 dan sebagainya. Terus apa lagi ini? Nah, narkoba. Bener betul niki. Hati-hati anak-anakku semua. Kalau pergaulan dan sebagainya, hati-hati anak-anakku, titip. Nggih. Tahu, asalkan anak-anakku semua selalu ingat kepada kedua orang tuaku. Bapak ibuku, papahku, mamahku, dan yang melahirkan papahku, mamahku, saya yakin anak-anakku akan menjauhi dari itu. Saya doakan. Dan saya doakan anak-anakku semua, besok setelah lulus dari SMP Krista Gracia ini dapat menempati sekolah yang lebih tinggi, akan sukses apa yang menjadi harapan anak-anakku semua, akan sukses yang menjadi harapan kedua orang tua, dan membawa alma mater SMP Krista Gracia. Saya doakan. Itu nggih. Jadi tolong apa yang kami sampaikan tadi, benar-benar dicamkan, benar-benar ditindaklanjuti, benar-benar dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi anak-anakku semua akan melaksanakan seperti itu. Saya yakin dan yakin insya Allah anak-anakku semua akan di jalan raya selamat. Ya. Terus di dalam sekolahan bisa belajar dengan baik. Akan sukses sesuai dengan tujuan anak-anakku semua. Saya kira itu yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah,
SMP Krista Gracia, kepada Bapak Ibu Guru SMP Krista Gracia dan jajaran yang saat ini hadir. Saya kira itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sutarno yang telah memaparkan materinya. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu penutup, tak terasa sudah beberapa materi yang disampaikan oleh Bapak-Bapak dan Pak Polisi. Kita sudah mencapai ke puncak acara selanjutnya. Sekian dari kami. Kalau ada kata yang salah atau perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semangat buat adik-adik semuanya untuk sekolahnya, dan jangan lupa kalau sekolah jangan pakai motor, oke? Kalau belum punya SIM jangan pakai motor ya. Sebelum itu mari kita cek suaranya dulu. Selamat pagi. Tepuk tangannya dong.